Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Juandi dengan NIM 34021805666. Saya dari kelas manajemen L tingkat 4 dari Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas sangat erat hubungannya dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Apabila rasionya bagus, itu berarti kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan yang sehat. Selain itu, rasio rentabilitas juga digunakan untuk mengukur ketika pengambilan sebuah keputusan mengenai masalah pemenuhan kebutuhan keuangan suatu perusahaan. Berikut pengertian rasio rentabilitas menurut para ahli. Di sini saya akan memaparkan menurut Munawir saja. Menurut Munawir, dalam kurung 2007.233, rentabilitas atau probability adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Dengan demikian, rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Berikutnya ada jenis-jenis rasio rentabilitas. Yang pertama, rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menghasilkan laba yang bersumber dari modal keuangan milik pribadi. Nah, yang dimaksud rentabilitas modal sendiri ini adalah modal yang digunakan hanya dari modal milik pribadi dan tidak menerima modal dari investor-investor luar. Nah, yang berikutnya ada rentabilitas ekonomi, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menghasilkan laba yang bersumber dari modal sendiri dan modal asing. Nah, yang dimaksud rentabilitas ekonomi, modal pribadi dan modal asing itu suatu perusahaan menggunakan modal pribadi dan juga menggunakan modal asing. Jadi banyak investor yang menginvestasikan sebagian uangnya untuk perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba dari profit perusahaan tersebut. Nah, berikutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas. Yang pertama ada volume penjualan, dan yang kedua efisiensi manajemen utama dalam hal menekan besar biaya, dan yang ketiga ada produktivitas tenaga, dan yang terakhir keempat ada biaya modal. Nah, berikut adalah cara menghitung rasio rentabilitas. Yang pertama ada profit margin. Profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Dan yang kedua profit gross margin. Profit gross margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Berikutnya ada net profit margin, yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Dan yang keempat ada return on investment atau ROI sama dengan YET dibagi investasi dikali 100%. Dan yang terakhir ada return on asset sama dengan EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, berikut adalah contoh rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri di PT Gudang Garam Tbk. A. Rentabilitas ekonomi PT Gudang Garam Tbk masih mengalami fluktuatif di tahun 2012. Rentabilitas ekonomi sebesar 14,516%, tahun 2013 sebesar 13,180%, tahun 2014 sebesar 13,583%, tahun 2015 sebesar 15,884%, dan di tahun 2016 sebesar 16,7%.
29% dengan rata-rata sebesar 14,641%. Nah, kita bisa lihat rentabilitas di PT Gudang Garam ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Maka dapat disebut perusahaan tersebut dalam keadaan sehat. Nah, yang berikutnya ada rata-rata rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri di PT Gudang Garam Tbk. Nah, rata-rata rentabilitas ekonomi sebesar 14,641%. Apabila lebih dari 10%, maka kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk dalam keadaan baik, yang artinya mampu mengelola tiap tambahan modal untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi. PT Gudang Garam Tbk telah bekerja dengan efisien dalam menggunakan modal yang ada di dalam perusahaan. Rata-rata rentabilitas modal sendiri sebesar 16,015%. Apabila 15%, lebih dari 15%, maka kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk dalam keadaan yang baik, yang artinya dengan modal sendirinya PT Gudang Garam mampu menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa PT Gudang Garam telah mampu memanfaatkan modal sendiri dan perusahaan itu secara efisien. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.